dulu, ada step-step sebelumnya dulu kayak gitu kira-kira. Tambahan aja ya untuk kasus-kasus yang sering terjadi karena gagal sunat atau kita bilang ya, itu biasanya mungkin estetika di akhirnya aja. Jadi setelah mungkin sebulan 2 bulan proses penyembuhan selesai, dia tuh mungkin operatornya kurang teliti, jadi pengambilan daripada kulit yang itu terlalu banyak, bisa aja terlalu banyak atau kurang. Jadi sebenarnya udah kebayang belum sih bentuk burung? Bentuk burung atau kalian sudah kebayang lah ya, karena udah pada berkeluarga. Nah, kalau yang ideal yang bagusnya itu kan memang kepalanya tuh di luar, walaupun dia tidak ereksi, ya kepalanya ada di luar, di batas lehernya. Ada kan yang di batas leher. Nah, itu yang ideal. Nah, ada yang memang setelah setahun 2 tahun pasien komplain karena ternyata masih menutupi, nggak menutupi, bahkan sampai di kepalanya itu masih ada kulit. Kalau dia tidak ereksi, kalau ereksi ya keluar semua. Jadi si kulit itu nggak sampai di lehernya. Maksudnya masih ada sisa di atas leher. Jadi orang tua komplain. Ada tuh kayak gitu. Jadi datang ke rumah sunatan, dok, coba bisa dilihat, pas dilihat, ya memang. Jadi kadang kan lagi nggak berdiri ya. Jadi si kepalanya bahkan hampir menutupi gitu, dok. Emang ini udah disunat, Pak? Udah. Melihat memang ada proses sunat, itu dia menggunakan electric outer atau manual di daerah Jawa sana atau di daerah mana lah gitu, kedalaman. Nah, itu yang sering terjadi di rumah sunatan khususnya. Jadi mau tidak mau kita di sini kayak kita akan jelaskan kalau memang ini masih kurang baik, masih belum kurang bagus hasilnya, makanya kita reparasi. Jadi kita harus buang lagi kulit sampai yang tadi dokter bilang sebatas corona atau sebatas lehernya itu. Jadi kita ambil lagi. Nah, alhamdulillah menggunakan Madian Claim bisa kita pasang lagi klaimnya. Gitu. Nah, itu yang sering terjadi karena masalah itu. Nah, yang tadi kalau luka-luka itu karena menggunakan laser kan biasanya, karena dia pemotongannya kurang hati-hati, anak bergerak, dikerjakannya di rumah mungkin kan sama mati atau sama siapa. Pencahayaan juga bisa karena pencahayaannya kurang, dia kurang melihat posisi kepalanya di mana, jadi potongannya nggak bagus tuh, sering terjadi. Nah, yang lebih sering lagi adalah kasus pendarahan setelah sunat. Nah, itu banyak banget kasus-kasus pendarahan setelah sunat di metode sunat konvensional dan laser. Karena kebayangnya sama kita, dia itu kan kalau di manual konvensional digunting, darah keluar banyak. Habis itu kan dia harus dijahit. Nah, dijahit. Nah, kadang kan anak kan ya tadi kembali lagi, dok kan, biasanya mungkin udah habis, anak berontak-berontak, yang meganginnya sedikit, dokternya juga udah atau praktisi hitamnya udah kebingungan. Jadi ada pembuluh darah yang nggak kejahit, ada bagian-bagian yang tidak terjahit. Jadi sehingga pas sudah diperban sampai di rumah terjadi pendarahan. Nah, dia datangnya kemana ya? Ke rumah sakit, ketemu dokter Hengki biasanya. Jadi ya itu karena ada jahitan doang yang belum kejahit. Itu sering terjadi. Nah, apalagi laser. Laser itu kan di counter truk, jadilah kayak semacam luka bakar. Nah, banyak di daerah ini, dok, ada yang nggak dijahit tuh. Banyak banget saya temukan di daerah-daerah sunatan massal gitu. Saya lihat, kok nggak dijahit? Harusnya padahal dijahit lagi. Sama kayak memotong kayak gunting. Ini kan bedanya pakai electric outer atau kayak besi dipanaskan. Nah, dia nggak dijahit, ada karena mungkin butuh cepat, karena kan sunatan massal ramai ya. Ada tuh sering kasus itu. Ya kembali datang ke rumah sunatan, kasus pendarahan pasti lihat nggak ada jahitan. Ya, mau nggak mau kita tinggal jahit doang, padahal kita bius lagi, bius lokal, kita jahit. Itu paling sering kasus sih, emang pendarahan aja sih masih terjadi. Tadi krem-krem itu Namanya sunat itu kan membuka si kepalanya itu, namanya kita bilang gland penis, si kepalanya itu sampai batasi sulcus corona glandisnya sih, yang di putaran itu ada yang membatasi lehernya si topi baja. Biasanya kasusnya itu pertama si operator, si pelaksananya itu entah itu medis atau paramedis itu nggak tahu ada komplikasi anatominya, mungkin ada namanya hipospadi. Hipospadi itu si kritisnya itu nggak keluar dari ujung. Kalau ini penis mungkin ada di bawah sini apa di sini, main langsung disunat. Atau si bentuk penis itu ada yang melengkung, ada yang bilang bahasanya katanya udah disunat jin katanya. Nah, itu namanya korde, namanya korde itu dia melengkung, melengkung. Jadi kalau di ereksi melengkung gini, nggak bakal jadi lurus. Itu nggak bisa langsung disunat, harus direvisi dulu secara anatomis. Tapi kan nggak banyak orang tahu, kecuali kalau dia mengenyam pendidikan minimal sampai dokter umum aja, mungkin baru bisa tahu bahwa ini ada kelainan anatomis, nggak bisa langsung disunat.
kayak gitu. Nah biasanya langsung disunat seperti itu, sedangkan untuk merevisinya perlu waktu lagi seperti itu. Jadi akhirnya kasihan si pasien dan si keluarga pasien kalau bicara seperti itu. Atau misalnya ya karena mungkin pencahayaan kurang dikerjakan di tempat yang tidak semestinya, kan biasanya kalau di rumah cahayanya kurang, nggak fokus apa-apa, akhirnya bisa cedera si kepalanya itu, atau bisa cedera si di bawah salurannya ada saluran uretra, ini saluran pisnya bisa cedera karena kena senggol, anak-anak gerak atau kayak gimana. Jujur kalau saya lebih nyaman dengan kondisi pasien terbius paruh badan atau tidur, tapi kalau dokter ceknya lebih hebat lagi. Dalam kondisi bius lokal beliau sudah nyaman karena emang jam terbang beliau buat bicara sunat dengan bius lokal beliau lebih hebat lagi dibanding saya, kira-kira gitu.